Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina dari 19 PAI 3. Di sini saya akan memaparkan salah satu submateri dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, di mana submaterinya yaitu problematika pendidikan agama Islam di sekolah. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan ini merupakan suatu kebutuhan atau aspek yang penting atau urgent di dalam kehidupan. Dan tentunya pendidikan didirikan karena adanya tujuan. Jadi tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pertanyaannya, apakah tujuan pendidikan sudah tercapai? Namun realita yang dilihat sekarang bahwa tujuan pendidikan ini belum tercapai secara utuh karena adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu banyaknya gedung, kursi dan meja yang rusak. Yang kedua yaitu kekurangan buku. Yang ketiga yaitu kualitas lulusan yang rendah. Dan keempat yaitu anggaran yang tidak mencukupi. Sedangkan pendidikan agama Islam itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran yang diberikan pendidik mengenai agama dan akidah. Sedangkan problematika pendidikan agama Islam itu sendiri dianggap sebagai aspek kognitif atau nilai yang dianggap sebagai angka saja. Karena sistem yang digunakan hanyalah sistem mencatat dan menghafal, maka tidak menutup kemungkinan 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, atau bahkan 1 minggu ke depan peserta didik tidak dapat lagi memahami apa yang ia telah catat dan hafal. Maka dari itu peserta didik tidak bisa merealisasikannya ke kehidupan nyatanya. Dan pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri dianggap sebagai pembelajaran teoritis saja, melainkan bukan dengan penghayatan atau pengamalan di dalam nilai agama Islam itu sendiri. Karena pendidikan agama Islam dianggap sebagai penting, maka dari zaman ke zaman kurikulum pun memiliki beberapa banyak perubahan. Maka dari itu kita harus beradaptasi dalam perubahan-perubahan tersebut. Jadi ada beberapa problematika pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama yaitu problematika peserta didik. Jadi peserta didik ini memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang memahami agama dengan tinggi, ada peserta didik yang memahami agama dengan sedang, dan ada peserta didik yang memahami dengan agama yang minim. Maka dari itu peserta pendidiklah harus merangkul para peserta didiknya untuk mengetahui apa sebenarnya itu pendidikan agama Islam, terkhususnya pada peserta didik yang minim dalam memahami pendidikan agama Islam. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan mengetahui apa itu pendidikan agama Islam, serta mungkin juga mereka akan tidak bisa menaati nilai dalam beragama. Yang kedua yaitu problematika lingkungan belajar. Di era sekarang ini di mana semua semakin canggih sehingga menyebabkan lingkungan belajar, baik itu lingkungan belajar psikologi, baik itu pendidik, peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena pengaruh lingkungan itu dianggap sebagai kondusif sehingga minat peserta didik maupun pendidik itu menjadi tidak baik dan dekadensi moralnya semakin tidak baik, sehingga muncullah kekhawatiran dari orang tua maupun masyarakat di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu problematika kompetensi guru. Jadi di sini kompetensi guru juga memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Karena jika pendidik tidak memiliki kompetensi yang baik, maka peserta didiknya pun tidak akan memiliki kompetensi yang baik. Maka dari itu pendidik harus memiliki kompetensi yang baik dan matang dalam memberikan pembelajaran dengan peserta didiknya. Yang keempat yaitu problematika metode. Jadi metode di sini merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didiknya. Dan metode ini harus dilakukan sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan.
Dan metode yang baik yaitu memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu problematika evaluasi. Jadi di sini evaluasi juga penting dalam proses pembelajaran karena pendidik bisa mengetahui sampai di mana pengetahuan peserta didiknya dalam proses pembelajarannya. Dan evaluasi ini harus saling mengimbangi, baik itu dari cara beribadahnya maupun lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.